Pemirsa, menjelang puncak kontestasi politik 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum menghimbau kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk turut andil dan menyukseskan pemilu nanti. Lantas seperti apa suasana persiapan pemilu di luar negeri dan bagaimana tanggapan WNI terkait pemilu 2024? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu serentak di seluruh Indonesia, yakni pada 14 Februari 2024. Ketiga pasangan Capres-Cawapres makin gencar melaksanakan kampanye bersama tim pemenangan masing-masing. Namun, pemungutan suara untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dijadwalkan lebih cepat, yaitu pada tanggal 5-14 Februari. Meski demikian, proses perhitungan dan rekapitulasi suara tetap dilakukan bersamaan di Indonesia. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta memeriahkan dan tidak golput, tidak terkecuali bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang sedang menempuh pendidikan ataupun yang sedang bekerja. Meski demikian, ada perbedaan jadwal dan mekanisme pemilu bagi WNI yang berada di luar negeri, misalnya di Istanbul, Turki. Pemilu di sana dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Februari 2024. Hal ini pun telah dikonfirmasi secara langsung oleh KJRI kepada mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Istanbul. Menurutnya, meski sedang ada di luar negeri, namun informasi terkait pemilu tidak ketinggalan. Apalagi panitia pemilihan luar negeri atau PPLN juga aktif menyuarakan dan memberikan informasi terupdate untuk mengedukasi WNI sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk golput atau tidak memilih. Prosedurnya sendiri pada tahun kemarin, panitia PPLN sendiri pertama dari rekrutmen ya, mereka juga merekrut siapapun anggota, maksudnya mau pelajar, pekerja di sini yang mau menjadi anggota KPU. Setelah itu kan mereka buka pendaftaran, seleksi dan lain sebagainya, mulailah mereka menyebarkan link di mana link tersebut berisi pindah domisili untuk TPU sendiri. Jadi kebetulan domisili saya terakhir itu di Papua, di kota Merauke, dan saya mengajukan pindah untuk pemilu saat ini di kota Istanbul. Jadi kita ngisi link dan semua itu dikasih jangka waktunya panjang banget sembari mereka terus sosialisasi. Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak lupa telat mengisi selama 6 bulan atau bahkan lebih gitu. Jadi dikasih. Setelah ada linknya kita bisa ngecek sendiri sama dengan sistem Indonesia yang cek DPO itu kita tinggal masukin nomor induk NIK-nya kita cek nama kita ada nih di TPS Istanbul atau TPS di mana. Setelah itu, yang kayak tadi saya jelasin ada dua sistem di mana ada yang di luar jangkauan kota-kota yang terjauh dan terluar itu mereka menggunakan kantor pos surat-suratnya dikirim ataupun juga datang kurang lebih sama seperti Indonesia datang ke TPU-nya gitu. Cuma bedanya ya lagi di Turki aja, tapi sistemnya kurang lebih sama. Meskipun nantinya terdapat perbedaan pilihan calon presiden, Nenden berharap pemimpin yang kelak terpilih adalah dia yang amanah dan dapat menjadi cerminan baik untuk negara Indonesia, serta dapat membawa perubahan signifikan demi kemajuan bangsa Indonesia. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV.